Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dalam suasana sidang lanjutan yang menjerat Nikita Mirzani yang digelar pada hari Kamis kemarin teman-teman. Tiba-tiba terjadi momen tegang, bukan karena perdebatan antara jaksa dan pengacara, melainkan karena seorang saksi yang dihadirkan oleh pihak Nikita Mirzani yang menjadi pusat perhatian setelah mendapat teguran langsung dari Ketua Majelis Hakim teman-teman. Dalam momen tersebut terjadi saat pemeriksaan saksi bernama Sumarni. Hakim Ketua, Bapak Khairul Imam, merasa perlu memberikan nasihat tegas karena menilai jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh saksi Sumarni seringkali tidak konsisten dan terkesan terlalu mudah lupa dengan adanya detail-detail penting yang ia ungkapkan sebelumnya teman-teman. Lantas hal ini yang memancing amarah dari hakim ya, sehingga mendegur saksi Sumarni ini teman-teman. Mari kita simak saat momen saksi dari pihak Nikita Mirzani, Ibu Sumarni, ditegur oleh Bapak Khairul Imam selaku majelis hakim teman-teman. Ini dia videonya. Silakan yang mulia. Belum kami tanyakan dulu, mohon disimak. Coba saksi yang tegas ya. Saya lupa yang mulia. Tadi awal-awal sidang kan tegas sekali. Sekarang coba. Saudara awal pertama beli bulan apa? 2023. Bulan. Saya lupa yang mulia. Terus terakhir beli kapan? Terakhir beli saya ada buktinya. Ini ditanyakan yang mulia. Silakan dilihat. Kan begitu ya. Jadi kalau lupa itu manusiawi ya. Tapi jangan, silakan dilihat, dibaca. Silakan dibaca awal beli bulan apa, tahun berapa, terakhir beli kapan, kan begitu. Saudara sudah disumpah ya. Boleh. Awal pertama saya beli di bulan Oktober 2003 yang mulia. Oktober 2003. Terakhir kapan? Terakhirnya di bulan Maret 2024. Dan jawab, silakan diteruskan. Mohon maaf yang mulia, saya lupa karena kan saya seorang ibu rumah tangga, banyak kerjaan. Silakan diteruskan. Oke teman-teman ya, jadi ini momen di mana Bapak Hakim menegur saksi Sumarni teman-teman. Dan dalam keterangan video ini juga tertuliskan bahwa ini diduga merupakan saksi bayaran dari Nikita Mirzani teman-teman. Apakah kalian setuju dengan hal demikian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan lebih lanjut, mari kita lihat bagaimana sih momen saat pihak dari jaksa penuntut umum mencecar pertanyaan dari saksi Ibu Sumarni ini, saksi yang dibawa oleh Nikita Mirzani teman-teman. Ini dia videonya. Saya tanyakan lagi, apakah terhadap Instagram tersebut tidak ada aplikasinya di handphone milik saksi? Karena handphone saya penuh dengan game anak, jadi saya nggak ada. Apakah kita boleh lihat bersama-sama di depan persidangan terhadap handphonenya? Saya tertekan yang mulia. Tinggal saudara mengizinkan atau tidak, selesai ya, begitu loh. Tidak. Hah? Kita nggak ada yang maksa kok. Tidak. Kan begitu ya. Kan pengen kita cocokkan. Bahwa tadi saudara menerangkan yang menghubungi Nikita dulu. Kalau memang ada HP dan di situ masih ada, kan kita mau lihat. Iya yang mulia. Kan begitu ya. Iya. Nggak ada yang menekan di sini. Kita dilihat banyak orang kan. Iya benar yang mulia. Tinggal saudara mau menunjukkan atau tidak kan begitu. Tidak yang mulia. Enggak mau, silakan ketemu. Baik, saya lanjutkan kalau tidak boleh. Kalau begitu, saksi kan pasti ingat kata-kata yang saksi ucapkan atau sampaikan kepada terdakwa Nikita Mirzani mengenai mau bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Ya. Kata-katanya seperti apa sih saksi? Halo, selamat siang Kak Niki. Aku Sumarni. Saya mau speak up karena saya pemakai dari
kirim Dokter Reza Gladys. Selanjutnya saya lupa. Setelah itu ada jawaban dari terdakwa Nikita Mirzani. Saya lupa, Bu. Kemudian kalau begitu bagaimana cara menentukan bagaimana akhirnya saksi bisa menentukan tempat ketemuannya adalah di Senayan City. Siapa yang menentukan tempatnya? Maaf, saya lupa. Apakah saksi ingat kapan sih terakhir saksi menghubungi atau dihubungi untuk bertemu di Senayan City itu? Bulan apa? Saya lupa. Oh, banyak lupanya ya. Bukan bulan Maret ya? Jadi kayaknya kata-katanya bulan Maret. Lupa. Oh. Baik. Apakah saksi mengetahui akhirnya begitu sampai di Senayan City itu ada saksi Fitri dan saksi Anti yang ikut bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi? Ada di Senayan City. Akhir umur itu. Iya. Apakah sebelumnya saksi Fitri, saksi Anti dihubungi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri? Untuk masalah itu saya tidak tahu. Berarti yang menentukan tempatnya siapa? Kaniki kayaknya deh, Bu. Terdakwa berarti ya yang menentukan tempatnya untuk bertemu di Senayan City, betul? Iya. Baik, dilanjutkan yang mulia. Saudara saksi, panggil saudara saksi. Jangan tertekan. Saudara saksi, selain produk, dari saudara kan dari periode 2023 beli produk ya, saksi Reza Gladys. Iya benar, Pak. Selain produk saksi Reza Gladys, ada produk-produk dokter lain? Tidak ada, kan saya memakai dari Dokter Glavitsa. Oke, berarti selain produk dari Reza Gladys tidak pernah lagi memakai Tidak. produk lain. Kenapa alasannya? Ya karena bekasnya udah breakout. Bukan pertanyaan saya sudah black kalau menurut saudara black. Kan produk ini dokter banyak. Kalau memang saudara merasa tidak cocok dengan produknya dari Gladys, kenapa kita harus sehingga beli banyak secara inilah? Saudara udah beli udah berapa banyak? Saya lupa, Pak. Ini sangat banyak. Iya. Beli sekali beli atau bertahap? Bertahap. Bertahap. Satu Izin yang produk mulia, ada lebih dari izin satu. yang mulia, sudah tanyakan tadi yang mulia, mohon maaf. Satu produk ada lebih dari satu. Sudah tanyakan yang mulia. Jadi penuntut umum ya tadi sudah ditanyakan. Ya. Nah itu ya teman-teman ya, saat dicecar oleh jaksa penuntut umum, saksi Bu Sumarni ini memang kerap kali menjawab dengan jawaban lupa teman-teman. Saat ditanya mengenai apa jawaban dari Nikita Mirzani setelah Mbak Sumarni ini mengadu dan ingin speak up terkait apa yang ia rasakan setelah membeli produk dari Reza Gladys, ia juga menjawab lupa. Lupa, dan itu terus yang ia jawab teman-teman. Dan yang menjadi hal aneh teman-teman, di mana saat ditanya oleh pihak kuasa hukum dari Nikita Mirzani, saksi Sumarni ini kesannya memang lancar ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh pihak Nikita Mirzani teman-teman. Ini dia videonya. Terus sama Snow White yang bilang katanya buat mutihin seluruh tubuh. Tapi buktinya apa? Menurut saya masih banyak rambut. Tapi nggak mengikuti ternyata. Bentar, itu dulu. Produk dulu. Apa? Itu tuh produk baru yang ada hijau, merah, abu-abu. Saya rekor sampai itu beruntusan parah. Bisa kalau katanya lemak terhempaskan. Memang terlepaskan. Iya, Itu produk pemutih. Ya, Anda beli ternyata tidak putih kan gitu. Iya benar. Produk pelangsing ternyata tidak Ini masih langsing. kecil. Guys, lihat ini ya. Pop saksi boleh saya lihat buktinya. Terus nih, saksi-saksi ampun dah. Ini dijawab mohon maaf. Yang mulia saya tertekan.
itu tertekan kenapa weh? JPU kenapa tertekan? Nah, bukannya harus dengerin dulu ya sampai selesai gitu, biar tahu saksi-saksi ngomong apa aja, terus buktinya apa aja ya. Bukan malah tertekan sama siapa tuh? Emang ya, makin kesini makin kesana ya JPU ini. Ada nih saksi ahli PPATK, katanya mau didatangi, tapi malah dibacakan doang. Ya gimana dong, kalau saksi harus didatangi, bukan dibacakan. Nah kalau yang ini ya, selalu ngamuk saat sidang dan gak sopan pada hakim. Nikita Mirzani berpotensi di penjara 20 tahun dan keluar tahun 2045 saat udah tua. Nikita Mirzani itu ngamuk, pasti ada sebabnya itu kenapa bisa ngamuk gitu. Ini pasti ada sesuatu yang ada di persidangan tidak sesuai. Terus kenapa nih kok pada tahu langsung 20 tahun, sedangkan kan keputusan dari hakim belum datang, belum ketok palu. Jadi jangan berspekulasi 20 tahun. Kalau Nikita Mirzani yang belum tentu salah, belum ketuk palu 20 tahun. Nah, Reza Gladys berapa tahun? 40 tahun, 50 tahun, 10 tahun. Kita nggak tahu yang mana yang benar, yang salah. Tapi dari hasil persidangan atau dari perkembangan persidangan kita akan tahu nih seperti apa yang salah, siapa yang benar.